Selanjutnya, pendahuluan hidup dalam bahasa asing disebut dengan way of life adalah suatu pedoman dalam hidup. Secara konseptual, pandang hidup adalah prinsip-prinsip dasar yang memiliki kebenarannya yang kemudian jadikan pedoman dalam menghadapi kehidupan. Dalam konteks keyakinan, sebenarnya agama juga merupakan pandangan hidup karena diyakini mengandung prinsip-prinsip yang diyakini kebenaran oleh makhluknya dan dijadikan pedoman dalam kehidupan. Pandangan hidup menjadi semacam bintang pembantu setiap orang atau bangsa. Oleh karena itu, suatu bangsa atau bahan seseorang yang tidak memiliki pandangan hidup akan terombang-ambing karena tidak memiliki pedoman dalam hidupnya. Selanjutnya, Pancasila sebagai pandangan hidup. Salah satu fungsi Pancasila yang utama selain dasar negara ideologi adalah sebagai pandangan hidup. Fungsi Pancasila sebagai dasar negara adalah sebagai dasar penyelenggaraan negara. Dalam operasionalnya, Pancasila sebagai dasar negara dijabarkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan perundang-undangan di bawahnya. Sedangkan Pancasila sebagai ideologi merupakan gambaran tentang masyarakat masa depan yang dicita-citakan. Secara konseptual, masyarakat yang dicita-citakan adalah masyarakat yang adil. Maka, sedangkan Pancasila sebagai pandangan hidup yang berarti nilai-nilai Pancasila diyakini kebenarannya oleh bangsa Indonesia dan kemudian dijadikan sebagai pedoman bagi perilaku setiap warga bangsa Indonesia. Fungsi Pancasila sebagai pandangan hidup sejalan dengan apa yang dijelaskan oleh para pendidik negara bahwa yang dibangun adalah negara bangsa. Bangsa beserta karakternya. Apa yang sebenarnya ini dibangun dalam Indonesia. Merdeka dalam bukan hanya dalam bidang politik berupa negara tetapi juga membangun ras, bangsa dan karakter. Pembangunan negara, bangsa dan karakter semuanya didasarkan Pancasila. Selanjutnya, nilai-nilai Pancasila. Yang pertama, setelah ketuhanan yang Maha Esa dijabarkan dalam moral yang mewajibkan kepada setiap warga negara Indonesia untuk mempercayai Indonesia yang tidak mempercaya adanya Tuhan yang Maha Esa. Oleh karena itu, ideologi yang tidak mempercaya adanya Tuhan seperti komunis jelas dilarang karena bertentangan dengan prinsip yang diyakini yang kebenarannya oleh bangsa Indonesia. Kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa tersebut kemudian dioperasionalkan dalam bentuk beragama. Warga negara wajib memeluk agama sesuai dengan keyakinan kepercayaannya masing-masing. Dalam pasal 29 ayat 2 Undang-Undang 1945 ditegaskan bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu. Selanjutnya, norma sila kedua. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab dijabarkan dalam norma yang mewajibkan setiap warga negara untuk menjunjung tinggi nilai kemanusiaan tanpa melihat perbedaan suku. Indonesia dibangun kebinekaan suku, ada banyak suku mulai dari Sabang sampai Merauke. Perbedaan adanya suatu kodrat sebagai kehendak Allah Tuhan yang Maha Esa yang tidak bisa ditolak siapapun juga. Semua adalah sama kedudukannya sebagai makhluk ciptaannya. Yang membedakan di hadapan Allah adalah takwaan mereka, sifat dan perilaku mereka. Apakah mematuhi perintah dan larangannya. Tidak ada satupun individu yang bisa memilih untuk dilahirkan. Kita juga tidak bisa memilih untuk dilahirkan dari seorang ibu tertentu, masyarakat tertentu, atau agama tertentu. Oleh karena itu, seharusnya kita tidak membeda-bedakan karena perbedaan bukan kehendak kita. Selanjutnya, nilai-nilai Pancasila. Norma sila ketiga. Sila ketiga Pancasila berbunyi Persatuan Indonesia. Hal ini menyiratkan keinginan yang kuat dari para pendiri negara bahwa negara harus didasarkan atas kehendak untuk bersatu dan seluruh elemen bangsa.
kehendak bersatu inilah yang menjadi syarat bagi terbangunnya suatu negara. Perbedaan itu harus ditempa dalam kesederajatan dengan saling menghormati dan menghargai satu sama lain. Tidak ada suku yang lebih tinggi dari yang lain. Semua sama dan sederajat. Hal ini dipertegas dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, bahwa kita bersatu dalam warna perbedaan. Meskipun kita berbeda, tetapi kita menjadi satu kesatuan bangsa, yaitu bangsa Indonesia. Norma sila keempat. Sila keempat adalah kerekatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan. Sila ini pada prinsip berkaitan dengan demokrasi. Demokrasi merupakan sistem pemerintahan yang kedaulatan negara dan ada di tangan rakyat. Mengingat rakyat itu jumlahnya banyak dan tentu memiliki pemikiran dan pendapat yang berbeda-beda, maka perbedaan pendapat itu tidak boleh kita abaikan. Perbedaan pendapat harus dihargai dan didengarkan. Oleh karena itu, dalam negara demokrasi ada jaminan kebebasan untuk berpendapat. Meskipun setiap mempunyai kebebasan untuk berpendapat, namun tetap harus mematuhi aturan perundang-undangan yang berlaku. Kebebasan tetap diatur agar tidak melanggar hak orang lain, karena setiap orang juga memiliki hak yang harus dilindungi oleh negara. Norma sila kelima. Sila kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila ini merupakan tujuan yang ingin dicapai dalam bernegara. Dijelaskan dalam pembukaan Undang-Undang 1945 bahwa salah satu tujuan negara dalam memajukan kesejahteraan umum. Oleh karena itu perlu ada keadilan bersama, bahkan dalam penggunaan hak milik sendiri pun juga harus memperhatikan kepentingan orang lain, terutama kepentingan umum. Harta kekayaan yang kita miliki juga memiliki asional fungsi sosial yang bisa digunakan untuk membantu orang lain. Di sisi lain, setiap individu juga harus berusaha untuk bekerja keras agar bisa memenuhi kebutuhan sendiri. Dalam arti setiap individu pasti yang memiliki kebutuhan hidup yang harus dipenuhi, tetapi setiap individu juga dapat melakukan kegiatan ekonomi atau bekerja untuk memperoleh dutusan pendapat guna memenuhi kebutuhan hidupnya. Ini berarti tidak boleh ada sikap yang semata-mata menggantungkan hidupnya kepada orang lain. Pancasila sebagai karakter. Pancasila sebagai pandangan hidup seharusnya menjelma sebagai karakter yang tampak dalam sikap dan perilaku setiap warga negara. Pancasila seharusnya menjiwai pemikiran dan membimbing sikap dan perilaku setiap warga negara Indonesia. Operasionalisasi Pancasila sebagaimana yang telah dijabarkan dalam TAP nomor 1 MPR 2003 di atas seharusnya tampak dalam sikap perilaku sehari-hari. Dengan demikian Pancasila sebagai pandangan hidup, sebagaimana pepatah yang diungkapkan oleh Mang Wangi bahwa character is what you are when no one is looking. Karakter adalah apa adanya diri kita ketika tidak ada orang lain yang melihat. Karakter adalah suatu sikap dan tindakan yang secara spontan kita lakukan dalam menghadapi persoalan kehidupan. Selama ini kita telah mempelajari Pancasila, tetapi masih ada sebatas kita memiliki pengetahuan tentang Pancasila. Selanjutnya, Pancasila sebagai karakter bangsa tidak cukup hanya diwacanakan, tetapi harus diamalkan. Pancasila bukanlah suatu rumit dan sulit, tetapi suatu yang mudah untuk dipraktikkan, asalkan ada kemauan. Sikap jujur, tenggang rasa, sopan, santun, gotong royong, saling menghargai dan menghormati, berani mengambil tanggung jawab, kerja, menghargai, ikhlas merupakan karakter Pancasila. Misal, jujur itu Pancasila, tanggung jawab itu Pancasila, disiplin itu Pancasila. Disiplin mengendalikan keakuan
atau kepemilikan. Sekian presentasi saya. Terima kasih. Sudah. Wih, Anugerah Esa Woi, mana? Betul sekali. Anugerah Esa nggak ada gambarnya. Esa. Ini kita nggak pakai pertanyaan ya, Kak? Apa ada yang mau ditanyakan? Nggak Ruang ada. diskusi nggak ada, nggak usah. Diskusi tentang apa? Apa ada yang mau ditanyakan selama kita berpresentasi tadi? Nah, ada yang mau tanya, udah paham? Yang penting ada diskusinya. Nggak ada. Udah paham kan? Anugerah Esa, kita. Tidur sudah naik. Paham dong. Ya, paham betul. Paham betul. Ya sudah, Pale, Ya selesai. sudah. Dadah, Bye, terima semua. kasih. Cepat sembuh, Pina. Cepat sembuh, Pina. Sedikit ya. Iya, masuk Cepat angin. sembuh ya. Siap suruh tidur depan kipas. Kita juga. Kipas 1, 2. Dadah. Terima kasih. Baca aja kayak anu banget.